Pengadilan Negeri Bojonegoro menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Sujito 67 tahun, terdakwa kasus pembunuhan 2 jemaah salat subuh di Musala Almanar, Desa Kecamatan Kedung Adem, pada Kamis, 11 Desember 2025. Putusan ini sekaligus menjadi vonis mati pertama yang pernah dijatuhkan di PN Bojonegoro. Humas PN Bojonegoro, Haryo Purwohantoro, menyebut vonis hukuman mati yang dijatuhkan Majelis Hakim pada terdakwa Sujito merupakan putusan yang pertama kali terjadi di Bojonegoro. Vonis hukuman mati ini, menurutnya telah melalui proses pertimbangan panjang Majelis Hakim. Haryo mengungkapkan berdasarkan fakta persidangan yang ada. Terungkap jelas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah direncanakan sebelumnya. Selain itu, selama proses persidangan terdakwa dinilai Majelis Hakim tidak menunjukkan rasa bersalah dan penyesalan atas perbuatannya yang dengan tega menghabisi nyawa seseorang. Hal ini tercermin dari sikap dan cara bicaranya. Haryo menjelaskan beberapa hal yang memberatkan terdakwa. Di antaranya dalam kasus ini ada 3 orang yang menjadi korban. 2 di antaranya meninggal dunia yakni almarhum Abdul Aziz dan Cipto Rahayu. Sedangkan 1 orang Arik Wiyanti juga menjadi korban hingga mengalami luka berat. Meski setelah dijatuhi vonis hukuman mati, terdakwa melalui kuasa hukumnya memilih pikir-pikir. Lanjut Haryo, hal itu merupakan hak dari terdakwa. Pengadilan Negeri Bojonegoro berharap vonis ini dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Wisnu Widyastuti menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Sujito terdakwa kasus pembunuhan terhadap 2 jemaah salat subuh di Musala Almanar Desa, Kecamatan Kedung Adem Bojonegoro. Kakek Sujito terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana sebagaimana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Putusan Majelis Hakim ini jauh lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut hukuman penjara seumur hidup. Diketahui, kasus pembunuhan subuh berdarah di Musala Almanar, Desa Kecamatan Kedung Adem ini terjadi pada Selasa 29 April 2025. Terdakwa kakek Sujito secara membabi buta membacok 3 jamaah salat subuh menggunakan sebilah parang, yang mengakibatkan 2 korban masing-masing Cipto Rahayu dan Abdul Aziz meninggal dunia. Sementara 1 korban lainnya, Arik Wijayanti, mengalami luka berat. Memang kalau dilihat dari segi perbuatan yang dilakukan terdakwa, setelah Majelis Hakim pertimbangan dalam putusan tadi kan sudah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa itu memang direncanakan dari awal. Dan perbuatannya memang sangat keji, sangat kejam, apalagi korban dalam hal ini, yaitu almarhum Abdul Aziz dan almarhum Cipto Rahayu, itu kan sampai dengan meninggal dunia. Kemudian juga istri dari almarhum Abdul Aziz itu juga mengalami luka berat. Yang artinya ada 3 korban di sini. Demikian juga untuk perbuatannya juga sangat kejam, dilakukan ketika sholat berjamaah waktu subuh, sehingga dari situ oleh karena adanya pembunuhan berencana dan setelah Majelis Hakim bermusyawarah dengan mufakat, maka diambil keputusan bahwa untuk terdakwa atas nama Sujito hari ini jatuh hukuman pidana mati. Pak, vonis ini menjadi vonis hukuman mati pertama di PN Bojonegoro, Pak? Di Bojonegoro ini vonis pertama untuk hukuman mati, karena vonis sebelumnya nggak ada perkara yang dihukum pidana mati di PN Bojonegoro. Pak, tadi kan terdakwa sudah sempat menyampaikan pikir-pikir, mungkin apa dari ketua Majelis Hakim tetap sesuai dengan putusannya atau seperti apa? Pikir-pikir itu merupakan kewenangan dari baik penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukumnya. Kalau Majelis Hakim sudah memutus bahwa itu putusan mati, yaudah itu akan menjadi putusan mati. Pikir-pikir itu hak yang diberikan kepada terdakwa, penasihat hukum atau penuntut umum dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan, yaitu apakah dia menerima putusan atau dia mengajukan upaya banding. Kalau dia mengajukan upaya hukum banding, tentunya dalam jangka waktu 7 hari itu. Kalau dia mengajukan upaya hukum banding, maka nanti berkas perkara akan kita kirimkan kepada pengadilan tinggi. Nanti yang akan memeriksa lebih lanjut pengadilan tinggi lagi, apakah hukuman pidana mati yang kita jatuhkan telah sesuai apa enggak. Itu eksekusi mati sendiri nanti biasanya jarak berapa bulan? Itu nanti nunggu keputusan ingkrah dulu, Mas, karena masih terdakwa masih ada juga kan. Misalkan kalau seandainya putusan sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, terdakwa sebelum katakanlah dieksekusi pidana mati kan mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum gerasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.